Penolakan di saat orang lain mengatakan tidak kepada kita bisa menjadi sangat traumatis karena penolakan itu memiliki dampak langsung terhadap perasaan kita. Sementara tingkat penerimaan atau toleransi orang-orang terhadap penolakan itu berbeda-beda. Begitu juga dengan kemampuan seberapa cepat dia bisa move on atau ikhlas terhadap penolakan juga berbeda-beda. Tapi sebenarnya menghadapi penolakan secara positif itu merupakan sebuah keterampilan yang bisa kita pelajari. Dan keterampilan ini berakar pada pola pikir dan mindset yang kita pilih di saat mengalami penolakan tersebut. Semua orang yang telah mengalami penolakan tahu bahwa fase penolakan itu pada umumnya ada dua. Fase pertama adalah di saat momen itu terjadi, di mana munculnya rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa gitu ya, karena kita baru ditolak. Misalnya di saat kita udah bekerja sekian tahun, kita pengen minta promosi naik gaji ke bos, dan bos mengatakan tidak. Atau di saat kita pengen melamar ke kantor impian gitu ya, udah bikin CV bagus-bagus, application letter bagus-bagus, ternyata ditolak. Momen itu di saat baru terjadi, kita benar-benar ngerasa kecewa, sedih, marah, segala rupa emosi negatif yang muncul. Dan fase kedua adalah di mana sudah adanya jarak antara kita dengan si peristiwa penolakan tersebut. Di mana kita udah bisa kasih penafsiran, apa sih artinya penolakan ini dalam hidup kita. Dan jangka waktu fase pertama maupun fase kedua itu juga ternyata ditentukan oleh pola pikir yang mau kita terapkan di saat kita mengalami peristiwa penolakan tersebut. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita banyak bertemu tipe manusia. Dan ada dua tipe yang sangat kontras dalam hal penolakan. Yang pertama adalah tipe yang sangat takut terhadap penolakan ya, yang baperan. Sementara yang kedua itu adalah tipe yang seolah-olah dia tuh kebal terhadap penolakan. Cepet banget move on-nya dari fase pertama ke fase kedua. Dan ternyata perbedaan utama dari kedua tipe manusia tersebut adalah pola pikir dan penafsiran yang ia berikan terhadap peristiwa penolakan yang telah ia alami. Penolakan memiliki dampak langsung terhadap perasaan kita karena kita memilih untuk berpikir bahwa penolakan itu tentang diri kita, tentang identitas kita, tentang karakter kita, tentang siapa kita. Kita memilih untuk menginternalisasikan penolakan itu terhadap nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Dan kita memilih untuk berpikir bahwa penolakan itu berkaitan dengan rasa layak. Kalau saya diterima, berarti saya layak. Kalau saya ditolak, berarti saya tidak layak. Nah, akhirnya ini sebuah pemikiran yang sangat-sangat berbahaya. Namun, secara sadar maupun nggak sadar, kita memilih untuk berpikir seperti itu. Pada fase pertama penolakan, biasanya untuk kita bisa cepat move on itu sangat sulit, sangat berat. Walaupun kita udah sering ya dengar cerita sukses orang lain menghadapi penolakan. Misalnya Jack Ma, salah satu orang terkaya di dunia. Dia pernah ditolak 10 kali oleh Harvard, pernah ditolak kerja di KFC, pernah ditolak oleh kepolisian di Cina. Walaupun ujung-ujungnya dia tetap sukses juga. Nah, tapi walaupun kita udah sering dengar cerita sukses seperti itu, tetap aja kan kalau kita yang mengalami sendiri, betapa susahnya untuk kita bisa move on dan ikhlas. Oleh karena itu, daripada kita kehabisan energi, terjadi pertentangan batin, lebih baik berikan diri kita waktu dan ruang untuk kita bisa mengamati pikiran dan emosi apa yang kita rasakan selama mengalami fase pertama penolakan. Beberapa langkah atau framework yang bisa kita terapkan untuk mengasah keterampilan menghadapi penolakan secara positif ada 3 sebagai berikut. Yang pertama, amati pikiran dan perasaan apa yang kita rasakan di saat melalui fase pertama dan fase kedua. Kemudian, sadari bahwa kita memiliki pilihan. Pola pikir apa yang mau kita adopsi dalam menghadapi penolakan tersebut. Yang ketiga, alihkan fokusmu. Penolakan ini bukan tentang diri kita. Karena kalau kita benar-benar memperhatikan, ada 3 hal yang selalu muncul secara berurutan di saat kita ditolak. Pertama, pertanyaan yang terlintas di benak kita. Di mana pertanyaan-pertanyaan ini akan menimbulkan penafsiran kita sendiri terhadap peristiwa penolakan yang kita alami. Dan ujung-ujungnya, penafsiran inilah yang menentukan emosi apa yang kita rasakan.
Saya jelasin ya satu persatu. Pertanyaan yang paling sering muncul di fase pertama penolakan adalah, kenapa sih gue ditolak? Gue kurang apa? Gue salahnya di mana? Pertanyaannya gue, fokus ke diri kita. Dimana pertanyaan itu sifatnya menyudutkan diri kita sendiri. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa penolakan itu terasa menyakitkan. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah kita tweak pertanyaannya. Kita coba cari tahu, kira-kira hal apa sih yang perlu kita tingkatkan agar kita tidak ditolak lagi? Contohnya, apakah proposal saya itu ditolak karena riset saya kurang dalam? Apakah lamaran kerja saya di kantor impian itu ditolak karena bahasa Inggris saya kurang lancar? Apakah jualan saya itu tidak dibeli orang karena saya kurang persuasif? Kita cari missing point-nya yang sifatnya itu eksternal dan tidak terkait langsung sama diri kita sendiri. Poin-poin eksternal ini yang sifatnya tuh kalau bisa kita dapatkan, maka itu bisa membantu kita meraih tujuan kita tanpa menyudutkan diri kita sendiri. Kemudian yang paling penting adalah kita juga memilih penafsiran yang menguntungkan diri kita. Misalnya, kalau memang proposal saya ditolak karena riset saya kurang lengkap, maka saya akan melakukan riset lebih dalam. Kalau lamaran kerja saya ditolak karena bahasa Inggris saya kurang lancar, saya akan mengambil course bahasa Inggris supaya saya bisa bicara bahasa Inggris yang lancar. Supaya barang dagangan saya bisa dibeli orang, maka saya akan meningkatkan kemampuan persuasi saya. Nah, kalau kita udah memilih penafsiran yang jauh lebih menguntungkan, maka emosi yang kita alami juga sangat-sangat positif. Karena kita sudah memisahkan antara penolakan itu dengan diri kita sendiri. Penolakan ini bukan tentang kita, dan kita telah mengalihkan fokusnya. Kesimpulannya, dalam menghadapi penolakan secara positif, kita perlu mengamati pikiran dan emosi apa yang kita rasakan. Pilihlah pola pikir dan penafsiran yang menguntungkan diri kita. Stop bertanya hal-hal yang sifatnya menyudutkan diri kita sendiri, dan alihkan fokusnya. Keterampilan menghadapi penolakan secara positif itu sama seperti keterampilan lainnya. Butuh waktu, latihan, dan pengalaman. Jadi kalau sewaktu-waktu kita lupa untuk menerapkan framework yang udah dijelasin di video ini, nggak apa-apa, karena kita cuma manusia biasa. Yang penting itu adalah di saat kita udah sadar bahwa kita bisa memilih pola pikir yang menguntungkan kita, bahwa penolakan itu tidak terkait langsung dengan diri kita. Penolakan itu terpisah sama siapa diri kita. Dan di saat itulah kita bisa cepat move on dari fase pertama ke fase kedua. Jika kamu mendapatkan video ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, komentar di kolom di bawah, dan sebarkan video ini ke teman dan keluarga kamu. Karena manfaat yang kamu rasakan sekarang juga akan mereka dapatkan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Inilah Katalis.